Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama-tama, saya ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di rumah masing-masing menjalankan kuliah online dengan baik. Kepada yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi. Kami dari kelompok 8 mohon izin untuk memulai presentasi pada pagi hari ini berdasarkan materi yang telah kami susun yang berjudul Aneka Surat Bisnis. Sebelum kami memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Anastika Ashari Senja, rekan saya Adania Aprilia dan Melati Sulistia Pratiwi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai materi. Aneka surat bisnis. Pengertian dari surat bisnis. Surat bisnis merupakan surat yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingan bisnis. Biasanya surat bisnis ini digunakan oleh lembaga atau institusi, organisasi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu seperti media pos, faksimil, email, dan lain-lainnya. Surat ini biasanya digunakan organisasi untuk memesan produk, surat penawaran produk, surat permintaan, surat penagihan, dan lain-lainnya. Surat bisnis itu menjadi penting ketika 1. Informasi yang disampaikan bersifat rahasia. 2. Formalitas dan sensitivitasnya sangat penting. Ketiga, bersifat persuasif. Selanjutnya, ada fungsi dari surat bisnis. Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis ini juga pasti memiliki fungsi, yaitu 1. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta dalam pengiriman surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis ini berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada penerima pesan atau pihak lainnya. Kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikir atau ide yang disampaikan berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Ketiga, sebagai alat bukti tertulis atau dokumen tertulis dan alat untuk mengingat. Keempat, sebagai bukti sejarah atau historis dan pedoman kerja. Dan yang terakhir, sebagai media promosi bagi pengirim surat kepada orang banyak. Contoh dari istilah bisnis. 1. Daftar harga. Ialah harga dari beberapa barang yang didaftar dalam buku atau selembaran yang dilengkapi dengan keterangan jual beli seperti dalam katalog. Daftar harga ini
sangat berguna bagi calon pembeli untuk yang pertama, menyesuaikan keadaan keuangan calon pembeli. Lalu yang kedua, mendapatkan barang-barang bermutu walaupun dengan harga yang mahal. Lalu yang ketiga ada membantu dalam menentukan harga pokok standar dalam memperoleh laba. Lalu yang kedua ada katalogus. Katalogus ialah daftar yang membuat berbagai jenis produksi dari suatu perusahaan. Katalogus dapat berbentuk buku atau selembaran yang memuat keterangan tentang yang pertama, gambar-gambar barang yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada ukuran dan tipe barang. Yang ketiga ada harga barang. Yang keempat keterangan singkat barang. Lalu yang terakhir ada nomor, kode, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada brosur. Brosur adalah selembaran keterangan mengenai barang yang akan dipromosikan dari suatu produk baru. Keterangan tersebut meliputi keadaan barang, merek, cara membayar, dan syarat lain yang berhubungan dengan jual beli. Yang keempat ada akumulasi biaya atau accumulation of cost, yaitu himpunan biaya yang akan dibebankan pada produk, proses, atau pesanan. Lalu yang kelima ada biaya langsung atau direct expense, yaitu pengeluaran uang dan pemakaian jasa yang secara langsung berkaitan dengan suatu bidang, kegiatan barang yang sudah selesai diproses dan siap untuk dijual atau digunakan. Lalu yang keenam, ada biaya pengangkutan, yaitu biaya yang diperlukan untuk pengangkutan barang, produk, bahan, dan orang. Lalu yang ketujuh ada buku besar atau Edgar, yaitu kumpulan semua transaksi baik secara terperinci maupun garis besar saja. Lalu yang terakhir ada buku harian atau daybook, yaitu buku untuk mencatat perincian transaksi usaha berdasarkan urutan waktu. Ciri-ciri dan karakteristik surat bisnis. Dalam dunia bisnis, surat niaga adalah surat resmi yang bisa dikenal dan dari ciri-ciri dan karakteristiknya yang khas antara lain. Yang pertama, surat bisnis selalu berkaitan dengan bisnis atau perdagangan. Lalu yang kedua, pembuatan dan penulisannya dilakukan secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang benar. Lalu yang ketiga, pemilihan penggunaan kata-kata dilakukan dengan baik, ada unsur persuasif untuk menarik perhatian. Lalu yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Lalu yang terakhir, umumnya menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat bisnis, yaitu untuk menghindari kesalahan penulisan surat bisnis. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum menulis surat agar tidak terjadi kesalahpahaman, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan kepada siapa yang ingin dituju, misalnya perusahaan atau perseorangan. Lalu yang kedua, menetapkan isi surat yang ingin disampaikan, misalnya permintaan produk atau jasa. Lalu yang ketiga, memerhatikan nama dan jenis barang dengan benar dan sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat, memperhatikan merek,
dan kualitas barang atau jasa yang akan dipasarkan atau ditawarkan. Yang kelima, menghitung dan memastikan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau diminta. Lalu yang keenam, menyelesaikan setiap bagian surat dengan benar, urut, dan rinci. Lalu yang terakhir, menghindari penggunaan kata singkatan dan harus menggunakan bahasa baku. Dalam menulis surat, kita harus perhatikan goodwill message yang digunakan untuk menyatakan terima kasih, pengakuan, dan perasaan simpati. Menulis pesan goodwill pada dasarnya adalah pesan yang berisikan hal-hal positif seperti ucapan terima kasih dan simpati, di mana pada bagian ini menentukan pilihan kata atau diksi yang tepat untuk mengungkapkan perasaan kadang-kadang lebih sulit daripada menulis dokumen bisnis biasa. Penulis cenderung untuk menunda-nunda ketika datang ke pesan goodwill. Kebanyakan penulis lebih memilih mengirim kartu siap pakai atau memilih media komunikasi langsung seperti telepon. Pesan goodwill harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tanpa pamrih. Pastikan bahwa fokus pesan hanya pada penerima, tidak pada pengirim. Tidak berbicara tentang diri sendiri. Menghindari komentar seperti "aku ingat ketika aku". Yang kedua, spesifik. Personalisasi pesan dengan menyebutkan insiden atau karakteristik tertentu tentang penerima. Yang ketiga, tulus. Biarkan kata-kata Anda menunjukkan perasaan yang tulus. Bagaimana kita akan mengungkapkan pesan ke penerima secara lisan. Kemudian mengubah percakapan menjadi pesan tertulis. Hindari kesan megah atau melebih-lebihkan dan formal. Yang keempat, spontan. Tuliskan secara spontan dan jangan terbelit-belit. Yang kelima, pendek. Jangan terlalu menulis panjang lebar karena akan mengurangi kefokusan dan kesan si pembaca. Gunakan kalimat yang pendek tetapi penuh makna. Jenis-jenis surat bisnis. Yang pertama, surat penawaran. Surat yang dibuat oleh penjual dengan tujuan untuk menawarkan produknya, baik barang maupun jasa, yang berisi informasi keadaan suatu barang atau jasa yang hendak dijual kepada calon pihak yang dikirim surat. Yang kedua, surat permintaan penawaran barang. Surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual. Isinya adalah meminta informasi produk yang dimiliki perusahaan tersebut secara rinci, mengenai katalog produk, harga, promo, dan sebagainya. Yang ketiga, surat pemesanan. Surat pembeli yang dikirimkan kepada penjual yang berisi pesanan untuk membeli sejumlah barang atau jasa tertentu. Yang keempat, surat klaim atau pengaduan. Surat pemberitahuan dari pemesan atau pembeli kepada penjual karena barang-barang yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanan. Surat klaim ini bisa juga berisikan pengaduan terhadap barang rusak, cacat, hilang, ataupun kondisi lainnya terkait barang yang diterima. Setelah surat ini diajukan, maka penjual akan menanggapi surat tersebut dan menyelidiki kesalahannya. Barang-barang tersebut dengan kondisi tidak baik atas dasar pengiriman atau kelalaian penjual. Setelah itu, penjual akan mengirim surat jawaban atas pengaduan tersebut kepada pembeli atau konsumen. Yang kelima, surat pengantar barang. Surat yang digunakan sebagai pengantar barang dari penjual kepada pembeli atau pengantar paket barang-barang dan sebagainya. Yang keenam, surat pengiriman pembayaran. Surat yang dikirimkan pembeli kepada penjual yang isinya memberitahukan bahwa barang sudah diterima dan pembayaran segera dipenuhi
sesuai dengan janji yang telah disepakati. Biasanya berisikan metode pembayaran dan bukti pembayaran. Di dalam surat pengiriman pembayaran juga terdapat surat penangguhan pembayaran. Surat ini dibuat oleh pembeli atas surat tagihan yang dikirim pihak penjual. Biasanya surat penangguhan pembayaran ini dibuat karena pembeli tidak bisa membayar dalam waktu tertentu atau penjelasan lain yang mengakibatkan kegiatan pembayaran belum terlaksana. Surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat ini dibuat oleh penjual sebagai bentuk respon atau jawaban dari surat penangguhan pembayaran yang dibuat oleh pihak pembeli. Surat ini dapat berisi penolakan penangguhan atau persyaratan pembayaran yang baru. Yang terakhir, surat tagihan. Surat yang dibuat oleh penjual atau kreditur yang berisi peringatan atau mengingatkan pihak atau debitur untuk membayar sejumlah uang atas barang-barang yang dibelinya karena pembeli belum membayarkan uang kepada penjual dan sudah jatuh pada temponya. Selanjutnya dapat kita lihat contoh-contoh penulisan dari jenis-jenis surat bisnis. Di dalam surat bisnis juga terdapat susunan-susunan surat bisnis. Yang perlu kita ketahui
yaitu pertama, kop surat atau kepala surat. Kepala surat ini tujuannya untuk mengidentifikasi siapa pengirim surat bisnis tersebut. Seperti yang kita ketahui, beberapa perusahaan itu memiliki perbedaan kop surat sesuai ciri khas masing-masing. Tetapi meskipun berbeda, informasi yang tertuang di dalam kop surat bisnis ini tidak jauh berbeda, seperti nama perusahaan, nomor telepon, alamat, logo bisnis, nomor kontak atau nomor pos, dan lain-lainnya. Kedua, ada tanggal surat. Biasanya tanggal surat ini diletakkan di pojok kanan atas surat. Ketiga, ada informasi penerima. Penting untuk mencantumkan informasi penerima surat, karena jika tidak ada informasi tersebut, maka surat tidak akan terkirim kepada penerima yang kita tuju. Keempat, ada salam. Ucapan salam ini pada dasarnya dapat dijadikan sebagai pembuka surat atau pembuka isi surat. Bisa menggunakan salam sapaan seperti Dear Mrs. atau Mr. atau kepada yang terhormat Bapak siapa dan Ibu siapa, kita tulis namanya, atau menggunakan sapaan-sapaan lain ya. Yang kelima, ada isi surat. Dalam surat bisnis, membuat paragraf dengan membaginya menjadi 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Itu merupakan ciri khas surat bisnis. Paragraf pembuka ini bisa dimulai dengan penjelasan mengenai alasan dalam mengirim surat tersebut. Lalu, pada bagian isi dijelaskan informasi penunjang, misalnya tempat undangan, tanggal, jam, dan lain-lainnya. Kemudian di paragraf terakhir adalah bagian penutup. Bisa dengan memberikan kata-kata untuk menunggu pihak dari penerima dan mengucapkan terima kasih. Biasanya isi surat bisnis ini tergantung jenis yang ingin ditulis, seperti penawaran produk atau surat permintaan atau surat penagihan, tergantung isi dari suratnya.
Kemudian terakhir ada tanda tangan. Pada bagian akhir surat bisnis ini, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan beserta nama jelas pengirim. Selain itu, jika membutuhkan catatan khusus, kita juga bisa menambahkan postscript atau PS di bawahnya. Rangkuman materi. Pengertian surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga, organisasi, atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu seperti media pos, faksimile, email, dan lain-lain. Fungsi surat bisnis sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat, memberi informasi bisnis kepada pembeli. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis, dan alat untuk mengingat sebagai bukti sejarah atau historis dan pedoman kerja, sebagai media promosi bagi pengirim surat. Contoh dari istilah bisnis yaitu ada daftar harga, katalogus, brosur, akumulasi biaya atau accumulation of cost, biaya langsung atau direct expense, biaya pengangkutan, buku besar atau ledger, buku harian atau daybook. Ciri-ciri surat bisnis yaitu surat bisnis selalu berkaitan dengan bisnis atau perdagangan. Pembuatan dan penulisannya dilakukan secara resmi dengan bahasa baku atau bahasa formal. Penggunaan kata-kata dilakukan dengan benar. Pemilihan kata-kata diksinya itu dengan menggunakan persuasif atau yang menarik perhatian, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas, mudah dimengerti, umumnya menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat bisnis yaitu menetapkan tujuan surat kepada siapa yang ingin dituju, misalnya perusahaan atau perseorangan. Menetapkan isi surat yang ingin disampaikan, misalnya permintaan produk atau jasa. Memerhatikan nama dan jenis barang dengan benar dan sesuai kebutuhan. Memperhatikan merek dan kualitas.
barang atau jasa yang akan dipasarkan atau ditawarkan secara teliti, menghitung dan memastikan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau diminta, menyelesaikan setiap bagian surat dengan benar, urut, dan rinci, hindari penggunaan bahasa singkatan, harus menggunakan bahasa baku. Jenis-jenis surat bisnis yaitu surat penawaran, surat permintaan penawaran, surat pemesanan, surat pengaduan, surat pengantar barang, surat pengiriman pembayaran, dan surat tagihan. Susunan dalam surat yaitu kop surat, tanggal, informasi penerima, salam, isi surat, dan tanda tangan.